Sore bre, gue ada di dalam mobilnya Bro Bobby di Makkah. Iya. Bener nggak sih? Benar. Bener kan? Di Makkah. Gue udah kenal lama banget sama Bro Bobby. Ini sore ini kita lagi nyobain mobilnya Bro Bobby nih, static fitment. Tapi nggak gitu ngampul-ngampul ya? Betul. Karena gua nggak modal cuman motong per doang. Tuh. Agak dirubah sedikit kaki-kaki, jadi walaupun ceper pendek tapi agak berkurang lah bambinya. Nggak Gitu. ngampul-ngampul bray, Ya. bener-bener. Masih oke, nyaman banget. Masih agak nyaman lah ya. Iya, nyaman banget lah bray. Yes. Jadi nggak enak. Nah, emang apa nggak enak? Jadi nggak enak. Dipuji gitu. Iya. Sampah sih ini mobil. Jadi Bangsat. dipuji gitu. Kita celah lah. Temenin Bro Nanda. Ini kayak Aukarin zaman dulu bray. Kita mau main trampolin. Tuh. Nah. Gastro indah ala statik luar biasa. Namanya juga statik ya, Bray. Tuh. Tapi nggak masalah tuh sama dek di bawah tuh kalau kayak gitu. Kalau bilang parah banget sih enggak lah. Paling baret-baret ya? Baret-baret, dia ngikis si besinya ini di bawah. Merubah bentuk Bang, enggak kan? Kalau merubah iya pasti agak yang tadinya tebal agak tipis, lebih tipis lagi gitu. Kecuali lu kenceng buak gitu bengkok mobil. Bisa. Masuk komplek nih. Jadi ya itu kalau mobil statik resikonya paling pas masuk komplek kayak gini bisa sekitar 30 menit sampai 45 menit sendiri tuh keluar dari rumah sampai ke jalan raya pasti lama. Tapi kompleknya celup kayak komplek gua nih. Dalam. Itu mulai tidurnya edan. Banyak. Gila. Cuman ya itulah seninya. Nikmatin aja. Yang penting dari luar manis sih. Manis, yang penting itu. Masalah kenyamanan sudah. Makanya untuk yang mau main statik, udah sasismu gak akan kuat, biar aku saja. Nah ini, belaku. WhatsApp Bob, WhatsApp lagi 2 kali ya. Iya, Tadi 2 kali. tiba-tiba lowbat. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Apa kabar Om Bob? Puji Tuhan baik. Luar Baik biasa. WhatsApp Bob, WhatsApp lagi 2 kali ya. Iya, Tadi 2 kali. tiba-tiba lowbat. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Apa kabar Om Bob? Puji Tuhan baik. Luar Baik biasa. Dalam hubungan kita nggak ketemu ya? Lama ya, sekitar Setahun ada kali. ya setahun 2 tahun lah. Setahun 2 tahun. 2 tahun 2 kan? tahun. 2 kali event bandara. Ya, betul. Ya kan? Gimana laut? Laut gitu, basah Iya. aja laut. Buat mabre-mabre yang nggak tahu Om Bob nih pelaut nih. Calon pelaut lah. Pelaut lah, udah melaut kan? Udah, betul, udah. Ini pertanyaan paling mendasar nih. Yang kita mau review kan mobil Om Bob nih, si Avanza ya. Iya, Avanza. Pertanyaan paling mendasar, kenapa Avanza? Sementara kan biasa yang di angkatan kita nih, karena kita seangkatan kan. Iya, benar, kita seangkatan memang. Karena kita seangkatan. Gua kelahiran 2000 juga soalnya. Iya, seangkatan. Biasa kan teman-teman kita pilihnya tuh sedan-sedan lah, sedan-sedan tua kayak Vario atau apalah. Kalau yang mobil-mobil barunya paling pada hatchback. Jazz, Brio. Om Bob nih kenapa pilihnya sih Avanza ini nih? Gua itu pilih Avanza pertama banget yang mendasar banget tuh satu budget. Semua tahu Avanza tuh murah lah, mobil murah lah, ya kan. Walaupun bukan LCGC ya, tapi dia murah. Kedua, gue tuh pengen bikin mobil satu yang beda. Nah, kalau yang lu tahu Avanza ini bisa dikategorikan SUV lah ya. SUV. MPV, dan yang memang dasarnya mobil ini kan tinggi, standar ya. Ground clearance-nya standarnya lumayan tinggi. Ngejar kenyamanan. kenyamanan, soalnya mobil keluarga. Bener. Tuh. Nah terus gue mau bikin beda karena memang dasar ini mobilnya tinggi untuk kenyamanan. Gue pengen gue pendekin lah. Awalnya gitu, gue pengen cuman ganti pelek, gue pendekin dikit, biar agak manis. Jadi emang benar-benar pas lo ngambil si Avanza ini Om Bob,
lu udah punya bayangan Udah, gue udah pendek bayangan, nih. udah bayangan. Gue pengen gue pendekin tapi sedikit aja, nggak terlalu yang ekstrem banget gitu. Ini cuman kisi-kisi Om Bob, sorry. Yang namanya main mobil di mulut sedikit, prakteknya nggak ada yang pernah sedikit. Betul. Nah itu benar, gue setuju apa yang lu ngomong. Karena pergaulan itu sendiri bro. Pergaulan, pasti pergaulan. Jujur aja gue sampai gue amblesin kayak gini pun karena pergaulan. Nah, ada kali sekitar 5 kali gue turunin mobil sampai dapat villa yang sekarang. 5 kali turunin? 5 kali turunin. Yang awalnya belum ngerti apa-apa, gue ke bengkel, yang gue ngerti cuman potong per, itu mobil turun udah. Ternyata ketemu lagi teman, om kurang pendek. Gue ngeliat lagi mobil orang lain kurang pendek, akhirnya sampai ke yang terakhir ini. Posisi yang sekarang. Static fitment ya? Static tuh berarti fender to lips? Bukan, jadi static gimana itu yang gue tahu ya. Iya. Kalau salah dikoreksi. Iya betul. Di komen nih yang nonton. Ya. Setahu gue static itu masalah kaki-kakinya. Masalah kaki-kakinya. Jadi static itu maksudnya ketika lu potong per, lu pendekin mobil itu namanya static. Jadi static itu untuk kayak aliran isi kaki-kakinya ini. Metodenya lah kayak beget itu Airsus benar. Nah, static ya ini static hanya motong per. Mungkin yang bisa dibilang kayak orang cuma motong per itu udah bisa bilang static. Gitu. Nah, untuk kayak alirannya mungkin yang gue tahu aliran kayak gue ini namanya stance Ya? Itu alirannya. Kalau buat di kategori kontes yang fender to lips static fitment nih. Lihat fitmentnya kan, fitmentnya fender to lips. Oke, ilmu baru nih bre. Tuh buat mabre yang gue tahu ya kalau salah di komen aja gitu. Benar. Kita kan juga semua belajar. Ya belajar. Siapa tahu bisa dapat dari mabre pelajaran baru. Thank you banget. Gue baru dapat ilmunya dari kemarin juga, baru tanya-tanya ternyata statik itu bukan aliran mobilnya. Statik itu maksudnya kayak kategori apa ya? Jenis lu nyeperinnya kali gitu ya. Kayak apakah coilover? Aliran, iya betul. Apakah Airsus? Gitu. Kayak beget tuh kan Airsus. Oke. Keluh kesahnya nih Om Bob. Keluh kesah bikin si Avanza ini jadi statik. Yang fitmentnya bener-bener bisa gue bilang hampir fender to lips untuk harian. Mungkin untuk kontes jauh lebih ambles lagi kali ya. Kalau untuk kontes kan. Kesulitannya apa nih Om Bob? Kesulitannya satu, mobil-mobil kayak MPV, SUV itu harus banyak yang lu korbanin. Contoh, potong masalah sasis, banyak yang lu coak, banyak yang lu gerinda, banyak yang lu potong. Itu keluh kesahnya. Karena setahu gua untuk bangun sebuah MPV atau SUV ini nggak gampang, nggak timbang lu ganti pelek, lu ganti ban yang tipis, lu ganti kaki-kaki, nggak cukup di situ karena banyak yang dikorbanin gitu. Kayak gua ini jujur banyak banget yang gua coak dari segi sasis semua, dari kayak contohnya kayak tangki bensin yang harus lu majuin. Ini apa geser tangki bensin? Gua geser plus si jalur bensin ini kalau Avanza ini kan standar dia dari luar. Iya. Dari luar sasis baru ke bawah langsung ke tangki. Benar. Kalau gua enggak, gua jebol dek dalam. Jadi dari atas. Fuel pumpnya. Iya. Posisinya. Fuel pump kan di tangki. Ini pipa pengisiannya itu. Jebol dek dalam baru turun ke tangki. Jadi dia nggak mentok. Jadi kalau standar itu mungkin kalau untuk ambles dia akan mentok di pipa si bensin ini. Si gardannya ini ya akan main kan. Jadi mentok. Jadi gua masukin ke dalam biar dia clear lah, nggak kena mentok-mentok si gardannya ini. Ini mobil yang se-statik ini, yang statik dan fitmentnya gue bilang ekstrim lah kalau buat gue ini Om. Karena kan gue nggak punya mobil stance nih. Ya lu kan mainnya racing. Emang mobil sebenarnya sih dinikmatin kencengnya sih bukan. Enggak. Orang kan punya passion beda-beda. Buat gua harga mati, kenceng harga mati. Itu kan lu. Kalau gua tipe kalau orang yang gini. Gua setiap bawa mobil atau bawa motor, gua nggak terlalu suka yang ngebut-ngebut. Karena gua tipe kalau orang yang lu jalan nikmatin perjalanan lu. Itu gua dengerin musik. Lu udah bertimpang nih Om Bob. Lu bilang jalan menikmati perjalanan lu, mobil lu di bawah jalan kan? Enggak, tapi ya kalau mobil gua yang tadi mungkin lu udah rasain sendiri. Benar. Nggak terlalu bumpy kan? Nggak terlalu bumpy tadi kita rasain di tol. Betul. Karena gua nggak hanya modal potong per doang gitu loh, sampai dudukan shock gua rubah. Maksudnya gua mau mobil ini
walaupun statik, walaupun sependek ini tetap nyaman dipakai. Walaupun nggak nyaman-nyaman seperti standar Settingan ya. pabrik, Ya, itu nggak mungkin tapi lah. jatuhnya masih agak nyaman dikit lah gitu loh. Nggak Sama terlalu aja lu lah. bumpy banget di jalan Iya. tuh nggak perlu. Kayak di racing pun yang kita pakai ring 15, settingan ban tebel, nggak akan mungkin nyamannya senyaman dong. pabrik. Ya, makanya kalau orang kayak pernah tanya, "Om, pendek berapa? Gue pengen mendekin Om, tapi mau nyaman." Ya Sekarang gue jangan. balikin, kalau lu mau nyaman, mobil lu nggak usah diapa-apain. Iya. Karena butuh suatu pengorbanan buat bikin mobil lu looknya enak. Bener. Itu Ibarat banyak yang kata korban. ini mobil dari pabrikan tuh yang bikin insinyur, tau nggak? Iya. Iya kan pada Insinyur pakai Jepang. sekolah. Sekolah mahal-mahal. Iya. Dia atur sekian rupa supaya mobil Iya. ini dinyamanin sama yang beli. Nah, bener. Tapi itulah orang Indonesia kan. Mungkin nggak orang Indonesia ya, di luar modifikator kan juga banyak. Banyak. Iya, dan gue yakin untuk nyaman ya udah mobil bawaan pabrik udah lu pakai hari-harian kalau lu Nyaman. mau cari nyaman. Emak. Itu Tapi balik lagi kan kita kan di mata tuh nomor 1 ya kan. tuh. Mau kita mengorbankan Masalah sedikit. kenyamanan nomor 2. Yang Nggak penting jadi masalah. pengguna jalan, nah itu yang gue suka. Kayak mobil nggak perlu lah, kayak gue dulu belum main mobil, gue lihat nih kayak mobil gila, mobil gini pendek cakep ya, Iya. yang tadinya tinggi ih cakep nih gitu kan. Akhirnya lu punya Looks, gitu. ya itu kan kepenglihatan orang ya. Iya, benar, Betul, benar. kayak gue bikin lah kayak gitu Sama bener Om Bob, gue punya cerita sedikit nih soal mobil balap gue yang Vios tuh. Gue senang banget kalau gue lagi bawa mobil balap gue yang Vios itu. Terus ada anak-anak kecil tuh, Ya. rame, gue lewat. Terus tuh anak-anak kecil yang kayak, wih mobil balap gue tuh, Ya. mobil balap gue suka kayak gitu kan. Gue tuh mikir kayak, dulu gue pernah ada di posisi Ya. anak kecil itu Ya. tuh. Gue kayak suatu kebanggaan banget gak sih? Gue Iya kan? bener-bener yang lihat mobil balap tuh, wih, one day gue punya. Iya. Gue nggak tahu jalannya lah, Tuhan kasih jalan ke gue. Iya. Akhirnya gue punya, akhirnya gue bisa balapan. Iya. Siapa tahu nih dari sekian banyak anak kecil yang bilang kayak gitu tuh ada yang jadi orang gitu loh, ada jadi pembalap juga. Itu harga yang apa ya, rasa yang patut di inilah, rasa yang gue korbanin gitu, kenyamanan pabrik Iya. gue korbanin, tapi gue dapat feel yang Iya. lo tuh nggak bisa nikmatin gitu loh. Itu buat gue something banget tuh. Iya. Sama kayak Om Bob dulu mungkin Iya. ketika ngeliat mobil ceper, terus one day gue mungkin akan punya dan Iya. nggak tahu jalannya yang Tuhan gua kasih, memang lo punya gitu. turunan dari bokap gue juga dulu sering senang dia masalah otomotif tuh senang, makanya dia setiap ganti mobil dia bilang sama gue waktu itu yang masih TK lah, ganti knalpot nggak? Yaudah ganti, gue bilang ganti dong biar berisik, gue bilang gitu. Karena dari bokap pun gitu, bokap tuh zaman dulu udah main sound system full segala macam dia senang. Udah tapi ya namanya bapak-bapak lu tau lah modifannya bapak-bapak kayak gimana ya. Iya. Apa aja dipasangin pasti. Karena kita nggak bisa bendung, Bray. Betul. Yang cari duit kan doi nih. Iya. bokap Jadi, gue juga tuh iya. cari duit dia. Kalau dia mau beli barang apa tempel di Ya mobil, udah, kita nggak bisa bendung nggak tuh. bisa lah. Iya. Anak kok dia yang beli, dia yang punya duit gitu kan. Maksudnya kita yang bendung. Mm-mm. Balik lagi ke mobil nih Om Bob. Lo ngerasain pakai ini kan dipakai harian Om Bob. Gua harian. Om Bob pakai harian nih sebenarnya ganggu gak sih? Maksudnya kayak tadi kan kita berdua masuk ke komplek ini gesrok polisi tidur berapa kali? Iya. Menurut Om Bob pantas gak sih gue kayak nyeperin mobil terus gue ngerasain ribet yang kayak gitu loh? Iya. Sekarang gini, lu ketika lu mau nyamperin mobil, lu kan udah tahu konsekuensinya kayak gitu. Betul. Dan itu harus lu terima. Lu mau nyaman nggak ya, lu pasti nyaman karena lu udah komitmen, gua mau modifikasi seperti ini, gua mau pendekin, ya itu konsekuensinya. Sekarang kita tinggal di Indonesia, bro. Polisi tidur pasti di mana-mana. Polisi gitu tidur loh. gak pakai aturan. Iya, sekarang kayak lu lihat modifikasi kayak yang pernah gue lihat tuh di Jepang. Yang anak statik Jepang. Yang diceperin tuh bukan Avanza, Hellfire. Oh iya gue lihat. Nah, lihat kan videonya Iya. kan sampai yang mereka mau kontes keras, mereka nggak peduli. Orang sana jarang, mungkin nggak ada kali gue lihat polisi tidur sana. Iya. Kan? Itu yang gasuk-gasuk juga yang agak Iya, tanjakan masuk ke lokasi gitu-gitu. Iya. Korek jadi pegangin aja. Oh iya. Iya, korek gua takut hilang. Oh iya. Biasaan. Iya. Nongkrong. Biasaan. Nongkrongan banget. Iya. Korek dipegangin, Bre. Kalau rokok biarin deh, nggak apa-apa. Korek. Jangan korek. Nggak bisa ntar. Kacau. Balik lagi Om Bob ke mobil lo. Dengan perjalanan yang panjang nih Om di prosesi ngebangun Iya. si Avanza ini. Om Bob abis banyak gak sih
teman-teman pasti kan mau tahu tuh mabre semua Iya. biaya yang dikeluarin sama Om Bob untuk membangun si Avanza ini, ganggu apa enggak tuh biaya? Dan ini juga gue mau ngasih sedikit ya. Jadi ketika lu punya keinginan nih, punya keinginan untuk memodifikasi mobil, yang pastinya kan harus udah punya mobil. Iya dong. Ya, Oh. kalau punya mobil, lu pasti orang kan ngelihat karena orang lihat Iya. kan mobil gua Avanza, ih gua lihat Avanza nih, Keren nih, juga, iya. digituin kan. Nah oke, sekarang lu udah punya mobil. Nah kedua apa? Lu harus punya konsep. Itu yang gue pelajarin. Karena apa? Ketika gue main mobil waktu itu, gue nggak terkonsep, gue nggak ada yang ngarahin. Lihat apa gue pasang. Ah. Dulu mobil gue pendek, gue pasangin rotator. Ya, iya benar, ini benar. Iya. Gue pasangin sirene, karena bokap gue polisi. Ya anak kan? kolong bre. Anak kolong, ya kan? Iya, enggak bukan buat gaya-gayaan ya. Iya, Emang iya. waktu itu mobil sempat dipakai operasional buat bokap. Oh iya. Sempat iya. dipakai buat ke kantor. Tapi lo pakai juga? Pakai kadang-kadang. Kolong biasa, mobil babe. Tapi gue nggak pernah tuh di tol, tato-tato gue nggak pernah. Gue nggak pernah, kecuali emergency banget lah. Emergency Contohnya? banget. Ban Contohnya boker. kayak mobil rak. Iya. Kayak mobil rak. Ya kan kebelet bro, gila lu Iya. berak nggak boleh tahan. Iya, itu emergency itu. emergency. Nah terus apa aja gue pasangin? Kayak apa sih kalau di anak racing itu towing ya? Oh iya, tow hook. Tow hook itu Ya. pasangin. Setir gue racing, Momo yang kecil. Nah Iya, itu iya. pertama kali gue main. Tapi mobil stance. Stand, mobil stand. Biasa Nah, itu. Iya, iya. udah lari, gue pendekin lagi, akhirnya gue ganti ring 17, Naik ring nih ceritanya. naik ring, dan gue nggak niat waktu itu mau naik ring, karena gue main ke temen gue, salah satu teman gue dia punya toko velg di daerah Bararaja, gue liat velg, udah nih bu, cakep nih, gue ingat waktu itu velg apa ya, gue lupa deh, 17, gue pasangin, 17 pasang, langsung dipasangin ban tipis. Itu tipis banget bannya. Ban depan tuh gue pakai 165/40. Buset. Itu ban paling tipis, tahu gua. Paling tipis itu memang. Paling tipis, tahu gua. Belakang 195/40. Karena niat gua gitu pengen lihat yang orang main Demlo tuh kayak keren kan. Aku pengen ngejar demo. Nah, Oke, karena oke. Demlo itu kan sebenarnya bukan kategori ya. Kayak untuk fun game aja. Fun game, betul. Sama kayak Engine Rev. Engine Rev, Carlimbo, Carlimbo, gitu kan. nah, itu adalah fun game di kontes mabre-mabre, Iya. bukan di balap. Udah gitu gue sadar mobil gue cuma Avanza, catnya nggak karuan, cuman Demlo nih yang bisa gue kejar nih. Nih, kalau Udah. gue mau jarak lain, Iya, prosesnya masih panjang nih. proses panjang. Iya, iya. Akhirnya gue mulai rombak sasis, karena walaupun ya itu yang gue bilang kayak SUV gini lu butuh banyak pengorbanan. Karena udah mulai coak, mobil bisa rebah. Nah di situ pertama kali gue ikut kontes dan gue ketemu banyak orang. Di situ banyak yang kasih masukan. Benar Gitu. banget. Jadi kan semakin banyak lu teman, semakin banyak relasi, makin baik. Benar, Gitu. benar banget. Makin bagus. Makin Kayak banyak masalah masukan. Masukan, lu belajar hal-hal baru dong. Nah, Ya kan, kayak mobil lu ini. Nah, gue inget banget waktu itu jurinya itu Prima. Tahu nggak Om Prima? Tahu. Ya. Om Prima bilang itu yang tadi gue bilang. Lu ketika mau modifikasi mobil, satu yang harus lu ingat, Konsep. konsep. Nah, Di situ malah gue konsep. hmm. Karena mobil gue udah pendek begini, apa sih aliran yang cocok gitu kan? Apa sih gue nggak tahu. Sampai sekarang pun gue belum banyak hal tahu ya, karena Iya. masih belajar juga. Stand, statik begini. Oh yaudah. Akhirnya mulai tuh gue copot. Setir racing, gue copot, Lu ganti yang benahin standar. pelan-pelan ya, Om, ya? Memang pelan-pelan. Semua keluarnya gue benahin pelan-pelan. Baru deh, ternyata konsep tuh emang penting banget. Ternyata bangun sebuah mobil modifikasi tuh nggak perlu mahal. Benar. Nggak perlu lu buang budget puluhan juta, ratusan juta tuh nggak perlu. Betul. Jadi mau mobil lu apa, lu ganti pelek, ganti ban yang pas dengan mobil lu, dengan fitmentnya apa, lu pendekin sedikit, jadi tuh mobil. Jadi. Enak dilihat orang. Betul. Kalau mabre-mabre bingung, nih gua ringkas ya Om ya, pakai bahasa yang anak IPS banget. Jadi contohnya adalah lu punya uang 7 juta bisa bikin mobil static fitment. Ganteng, bisa. Bener. Ganteng, dengan uang segitu bisa ganteng. Bisa. Lu punya uang 30 juta bisa juga bikin mobil Bisa, static fitment. tapi ketika lu punya uang 30 juta dan lu nggak terarah, berantakan. berantakan. Itu. Jadi itu. Jadi nomor satu adalah konsep. konsep. Bimo juga punya cerita sedikit Om Bob. Buat di aliran Bimo yang racing Iya. nih. Namanya kan kita sharing ya Om Bob.
sama kayak di racing, konsepnya tetap racing, Ya. tapi racing juga bisa jadi mahal Ya. dan nggak terarah, bisa jadi nggak gitu mahal. Kalau dibilang murah juga Ya, nggak juga lah. nggak juga, namanya main mobil, Namanya semurah-murahnya, mobil, murah-murahnya berapa? Iya kan? Ya kan, ya. di racing bisa dibilang hemat budget juga bisa. Caranya adalah mabre-mabre semua yang mau bikin mobil racing, Bob juga siapa tahu kan mau nanti ganti aliran. Gue udah mendarah daging. Oh, sip. Stand. Jadi caranya Om Bob kayak lo harus cari tahu dulu lo akan stop di budget berapa. Ya. Yang penting Misal teman-teman akan stop bikin mobil racing atau mobil stance atau mobil apapun di budget 50 juta. Gua pokoknya udahan 50 juta harus jadi mobil full. Full. Itu bisa teman-teman. Bisa banget. Kalau Budget di segitu. mobil racing sendiri, kenapa akhirnya orang main balap mahal? Karena mereka nggak tahu nih akan stop di budget berapa dan akan kejar apa. Ya. Kalau teman-teman udah punya, gua hanya akan kejar 402 misalkan, 402 meter balap resmi di Sentul. Budget gua akan stop di 50 juta. Mesin gua akan stop di sekian HP, ya kan? Itu udah bisa menentukan lu pakai kaki-kaki apa. Iya. Karena kan yang pertama dikejar kaki-kaki Om Bob. Ya. Kaki-kaki, per, shock, udah fix, Ya. baru naik ke engine. Ya. Jadi semua yang dilakukan sekali beli. Yang biasanya kejadian di teman-teman mampet belum kebuka, udah dituang. Udah tuang. Aduh. Intermejo. Ini kopi ya. Kopi. Sengaja di gini karena Ah. tadi belinya banyak. Ah bener. Ya. Dingin ya. Lanjut. Iya. Jadi yang biasanya terjadi di teman-teman balap ataupun teman-teman stance, gua kurang tahu sih kalau di teman-teman stance, adalah teman-teman balap bikin kaki-kaki dulu Om Bob. Oh, kaki-kaki. Kalau di Kaki-kaki balap. full, bikin kaki-kaki dulu. Nanti baru naik ke engine. Engine masuk ke bengkel kan. Tiba-tiba ada rezeki lebih Om Bob. Di pas bangun mesin tuh ada rezeki lebih. Akhirnya upgrade mesinnya kelewatan tuh. Ya. Akhirnya kaki-kaki yang udah dibeli Ya. nggak support. Nggak support dong. Akhirnya jual, terus Betul. beli lagi, beli velg lagi, Ya. beli ban lagi. Akhirnya meledak budgetnya. Ya, dan pengereman pun Masuk. sangat Berpengaruh, penting. Iyalah. Iya. Kalau mesin lu kenceng, pengereman lu masih standar nggak mungkin. Nggak mungkin. Selakal yang Iya, ada. Kan? finish di pasir, Iya. ya kan? Atau nggak finish mundur, paling nggak melintir. Hmm. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin mobil balap atau mau bikin mobil stance, yang penting tentukan akan stop di budget berapa. Itu aja udah dihabisin, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan tentukan dulu mau bangunnya apa dulu dan sampai mana. Udah, that's it. Dan Mobil jadi. dan yang gue tahu ya, bukan di racing aja ya, di aliran lain pun pasti yang diperhatikan pertama tuh faktor apa di sektor kaki-kaki pasti. Oh gitu ya? Iya pasti, karena sektor kaki-kaki itu meliputi kaki-kaki dalam, per apa segala macam, dan pelek ban itu kan termasuk sektor kaki-kaki. Betul. Itu pasti ini Undercarriage. Iya. Kalau di kontes Iya. bahasanya. Rasanya. Jadi Oke Om Bob. ya. Itu dia tadi mobilnya udah kita cobain juga kan tadi di tol. Udah. Luar biasa banget. Hmm. Om Bob sekarang lagi pakai pelek apa nih Om Bob? Gue pakai pelek BBS, tapi gue lupa apa Tipenya ya? Gue lupa. Bener gue lupa tipenya apa, tapi kalau untuk speknya gue pakai sekarang itu pelek depan itu lebar 8,5, belakang 10. Itu spek Eropa Om Bob. Dicemplungin di mobil Nah, masih Japan. tewe. Nah, terus gue pakai profil ban itu depan gue pakai 19540, belakang 20540. Narik banget. Itu yang narik pengen. Nah, rencana pun belakang gue mau ganti 19540 biar lebih narik lagi. Luar biasa. Terus gue mau setting lagi ulang biar fender to lips tapi Bener. statik. Fender to lip statik harian. Oke Om Bob, dari velg dan ban kita naik ke kaki-kaki. Om Bob sekarang kaki-kaki pakai apa nih Om Gua Bob? kaki-kaki Depan dulu Om Bob. depan. Oke. Oh. Depan gue tetap pakai soknya si Avanza Custom. tapi di custom. Customnya diapain Om Bob? Ah, Kalau boleh tahu nih, mabre-mabre. Yang tanya banyak juga sih yang tanya di TikTok gua tuh. Oh iya. Jadi customnya si soknya Avanza ini. Jadi dudukannya si soknya itu tuh kan ada tuh baut buat ke swing. Kayak kuping. Ya. Bahasanya kuping. Ya. Itu yang gue lihat sih sama mereka agak dipotong bagian lasannya baru dinaikin. Oh, jadi naikin dudukan. Dinaikin dudukan. Jadi ketika lu pakai pernya panjang, dia tetap pendek karena akan turun kan. Iya, benar. Gitu. Jadi walaupun lu pendek tetap agak nyaman lah. Bisa gue bilang agak nyaman. Masih main. Iya, jadi sok nggak mati-mati banget. Soalnya gue dulu pertama kali main mobil hanya tahu potong per,
itu per cuma sisa 2 ulir. Itu anak lama emang gitu. Wah, gitu, belum tahu kan. Belum tahu, Wah, ya. itu nggak usah jalan rusak, jalan rata itu goyang itu. Goyang asli. Iya benar. Goyang, kaki tuh nggak bisa diam di pedal. Benar. Ah. Ada juga teman-teman yang dudukan kupingnya nggak di apa-apain Om Bob, tapi mangkoknya dinaik turunin tuh. Kalau gue duduknya sama si mangkok, sorry. Oh, mangkoknya juga. Iya, harus. Oh. Jadi dudukan si soknya ini sama si mangkoknya dinaikin. Jadi Oke. soknya turun, Tapi tetap panjang. tetap panjang. Iya benar. Tetap main. Gitu. Untuk pernya Om Bob pakai apa? Gue jujur, gue dari kemarin nih pada tanya, Om pakai per apa, depan apa, belakang apa, gue lupa. Soalnya si tukang kaki-kaki gue ini kalau gue tanya, namanya kan si Asep, Sep, ini pakai per apaan? Jadi kalau gue tanya enak gitu jawabnya kan? Bos, ini per dari Arab. Ya Ini ngentengin. per dari Amerika nih bos, enak kan, suwe gitu loh. Mungkin dia juga cuma lihat per segabrek dia Iya, ambil. jadi dia tuh lihat, dia begitu tuh cuman tanya gua, lu mau kayak gimana? Oh. Gitu, lu mau bantingannya keras Mhm. atau bantingannya tetap empuk gitu. Nah itu yang dikasih. Dia punya masakan sendiri deh tuh. Punya. Kalau boleh tahu Om Bob, tempatnya di mana tuh? Nama toko Kalau velgnya? boleh tahu, bos, nama toko velgnya itu toko velg, sorry. Toko Per, per. toko kaki-kaki ya. Ah. Itu namanya Rafli Jaya Per. Rafli Itu Jaya di Per. Celengsi, pokoknya deretan Medland Celengsi. Madeline Jelensi. Gila lu, gue bayangin sampai jauh sana gue dari Bekasi. Karena gue gitu, orang ketika gue udah percaya sama satu bengkel, pasti gue ke dia terus. Iya benar. Dari kaki-kaki, bagian mesin pun gue sendiri, Mhm. AC sendiri, radiator sendiri, karena gue Iya, udah iya. percaya gitu loh. Iya benar. Gak usah banyak tangan lah untuk Nggak usah, maintenance. gue tetap ke dia. Walaupun di dekat rumah gue ada yang bagus juga, anak Bekasi sering ke situ, tapi gue Iya. nggak ke situ karena gue udah percaya satu orang. Oke. Dia yang dari awal megang mobil gue, ya udah dia yang megang gitu. Nah, untuk bagian per belakang, Om Bob pakai apa nih? Gue kalau per belakang gue lupa juga, makanya masalah per gue lupa. Gue pakai Masakan dia pokoknya. masakan dia. Nah kalau shock belakang gue pakai punya Carry. Lebih pendek ya Om ya? Iya, betul, lebih pendek. Dia pakai Carry 1000. Dia Carry lebih pendek. Profilnya itu lebih pendek deh. Jadi main. Oke. Kita naik Om Bob ke bagian atas, bagian depan dulu nih. Om Bob udah ganti apa aja nih Om Bob di bagian depan? Gue bagian depan ini Avanza G ya. Ah, Avanza G tahun 2007. Gue depan gue ganti bumper. Ganti bumper punyanya si S. kenapa Om Bob ganti pakai punya Waktu CS? sebenarnya gue nggak niat ganti S. Gue tetap mau Looksnya looks G. tetap gue mau harusnya looks G. Gue maunya seperti itu. Tapi waktu itu gue ke Asam Reges. Gue nyari bumper karena bumper G gue emang udah hancur, udah patah-patah dalamnya semua. Gue inget kok waktu masih biru. Udah patah-patah, udah nggak karuan. Gue mau ganti, bang, ada nggak G? Aduh nggak ada bang, lagi kosong, adanya S. Gue udah sampai situ jauh-jauh. Ya udahlah, S berapa? Waktu itu kalau nggak salah gue ambil bumper gue itu di angka 600. Murah ya, Om ya? Baru ya, baru. Baru 600.000? Baru, bukan copotan, baru. Masih 600.000. Foxy? Masih bukan Foxy, cat yang bener-bener dasar. Oh, cat Nah, kalau Foxy kan udah naik cat bengkel. Iya. Ini ada lagi cat udah masih bawaan pabrik. Nah, akhirnya gue pasang. Nah, si grillnya ini, nah inilah yang gue heran ya dari Avanza ya. Harga bumper S ini sama grill sama. Dia jual terpisah kan? Bumper sendiri, grill sendiri. Iya. Itu harganya sama. Nah, Bisa gitu ya? iya, gue juga bingung. Ini grill, terus ada grill lagi yang di bawah. Kisi-kisi. Ada grill di bawah, terus sama di bagian fog lamp tuh dia ada kayak bagian chrome-nya. Itu beda-beda, dijual pisah. Gitu loh. Nah, gue mikir gila, masa gue sama grill cuman pendek kecil gini harganya sama kan. Akhirnya gue akalin, gue tetap pakai grillnya si bumper G. Oke. Gitu. Gimana cara pasangnya? Nggak, gue nggak tahu, tukang bengkel gue lah. Pokoknya gue nggak mau tahu ini grill ini harus kepasang di gua. Tapi ngeplek ya? Tapi nggak PNP juga, harus ada yang dicoak-coak. Jadi baru pasang, dibaut, baru. Ini kan mobil statik Om Bob ya? Bagian depan udah beres kita bahas. Kita masuk ke dalam ya? Dalam. Engine, oke. Untuk engine Om Bob udah upgrade apa aja nih? Engine standar. Standar, nggak header doang. Itu tidak standar Om Nah, Bob. header doang, header biar suaranya agak enak maksud gua gitu. Ini tolong ya buat mabre-mabre yang pelaku otomotif, entah anak racing atau anak stance. Kenapa kalau ditanyain engine jawabnya standar? Dia standar, emang standar kan. Oh, itu standar. Itu standar. Kalau nggak standar kayak lu porting, entah dia ganti seher ya kan. Iya. Apa? Kalau di dalam tuh Apa? stang seher. Seher. Nah,
itu baru. Iya. Kalau gue standar. Karena Standar. gue cuman ganti bagian header. Gue pakai header 41 pendek. Pas satu pendek. 41 pendek. Karena waktu itu belum paham ya. Kan ada yang 41 panjang pendek. Kalau nggak salah pendek itu ditarikan bawah. Iya benar. Ya. Panjang untuk nafas di atas. Nafasnya. Ya kadang-kadang gue bilang tadi sama lu, gue tuh tipe kalau orang yang nggak terlalu suka ngebut. Oke. Kenapa gue ganti knalpot racing? Lucu. Bukan sebenarnya buat mobil enteng ya. Bukan buat mobil enteng. Terus buat apa? Om? Feel-nya tuh dapat ketika lu ganti gigi, iya nggak sih kalau pakai racing? Iya benar, pasti. Iya nggak sih? Berubah. Iya kan? Feelingnya tuh enak aja gitu kalau lu ganti oh ini harus ganti gigi 2 nih. Iya. Gini harus ganti gigi 3. Itu. Jadi gue lebih ke situ. Bener. Jadi nggak melulu lu lihat si RPM tuh. Iya, kalau Keping standar aja. kan kayaknya gimana gitu loh. Itu gua. Iya. Makanya kenapa gua knalpotnya racing ya itu aja sebenarnya. Oke, sis dulu. Kopi. Kopi. Sama Panadol kan. Tramadol Iya. Itu nggak boleh, itu Oh, obat nggak obatan. Panadol. mana tuh? Swarung kan. Panadol Swarung cemplungin di kopi. Enak. Buat knalpot Om Bob berarti udah full sis ya? Full System. system. Resonator pakai Om? Gua pakai resonator. Resonator dari mana tuh? Ah, Dari mana? Pertanyaannya anak mobil banget. Dari- Resonator apa tuh Om? Lingga. Oh. Mereknya itu Lingga. Daerah di dekatnya Azerbaijan kan? Purbalingga. Jadi gua tuh karena posisi udah begini, si posisi gardan belakang ini kan Avanza ini kan agak gede. Iya. Mungkin hampir sama kayak Innova. Iya. Jadi knalpot gue ini nggak bisa sampai belakang. Oh. Jadi kalau sampai belakang itu karena standarnya itu gardan, baru si knalpot ini dia lewat atas. Oh, oke. Jadi karena posisi gardan gue udah nempel mungkin ya, udah nempel. Jadi gue nggak bisa lewat atas. Mau nggak mau harus lewat bawah. Iya. Tapi gue belum bikin. Jadi dari header turun pipa sampai setengah aja. Oh, ini sampai setengah aja. Setengah body mobil ini ya. Buang di tengah lah istilahnya. Pipa baru reson. Reson baru pipa dikit buang ke bawah. Udah. Oh, jadi nggak pakai muffler ya Om? Nggak pakai. Settingannya kayak mobil balap. Ah, enggak lah. Mobil IQ juga gitu. Masa? Bray. Emang lu Iya. buangan tengah? Buang tengah gua. Buang tengah juga? Buang tengah. Jadi header, reson, pipa dikit ke bawah. Jadi pas ter Iya. mantul sama Mantul aspal. sama aspal. Iya. Jadinya berisik. Iya. Jadi buat eksterior itu aja Om Bob. Itu sama Wrapping ya? gua wrapping. Wrapping nih, Kenapa wrapping? kenapa tuh? Budget. Kalau ngecat tuh lebih mahal ya Om dari wrapping. Bukannya sama aja? Kalau tahu gua ya, kemarin gua udah tanya-tanya, gua udah survei minimal banget tuh kalau nyiram doang ya sekitar 5 jutaan. Goceng. Mahal ya? Iya, di Bekasi itu. Sekarang Goceng. main mobil mahal ya? Mahal. Dulu kayaknya zaman bokap gue paling 2 juta. Ah, bokap lu tahun berapa ya? 90-an. Gila. Dibandingin sama sekarang. Jadi gua itu kemarin karena kita lama gak ketemu, gua berlayar. Iya, lu 2 berlayar. tahun. Jauh. Gua turun, gue memang khusus nyiapin budget buat ngerapin nih mobil. Dulu kan warna biru, Budget warnanya. berlayar itu bisa dipakai buat upgrade Innova Om Bob. Ya, tapi kan gue banyak Speaknya- kan bukan ke mobil doang. Oh iya, Gue banyak bagi-bagi keperluan ya? lain. Iya, Iya, bener, keperluan bener. lain. Bener, Jadi bener. buat anda ya. Mabre penonton iya, gue panggilnya Mabre. Iya, Mabre. Iya. Ketika lu punya budget, terus lu mau modifikasi mobil, jangan lu paksain. Ya. Lu mau pasang pelek TW, it's okay. Pasang aja. Itu kebutuhan lu gitu loh. Nggak usah lu paksain pasang pelek Jepang, nggak perlu. Makanya gue bilang, ketika modifikasi mobil itu bukan buat orang, buat lu, Buat kita yang punya. iya yang punya. Jadi lu nggak pusing. Gue nih sering banget Cengin ya. dicengin karena gue masih pakai pelek TW gitu loh. Iya. Gue juga, lu kenapa sih nggak pakai? Nggak usah lu ngomong, gue juga mau Jepang. Iya. Satu lebih enteng, Iya benar. ya nggak sih? Bener, Kuat, three bener. piece gitu kan, bisa Iya. ganti-ganti apa segala macam. Gue juga mau. Tapi kenapa bilang lu ngapa mobil kok warnanya begitu di wrapping? Gue bilang gue nyiapin satu budget. Gue mobil, yang penting mobil gue rapi, enak dilihat. Benar. Ya, kalau menurut gue sih sekarang Enak. enak dilihat. Gue nggak tahu buat kalian ya. Nah, Ah, gitu maksud gue. jangan sampai maksain untuk three Jangan, piece. jangan deh, jangan. Karena buat suatu hobi itu, lu nggak akan pernah habis. Benar. Tuh, Benar. mobil tuh nggak akan pernah habis. Benar. Gitu loh. Gua aja nggak ada habis-habisnya walaupun nyicil-nyicil. Nggak ada. Ada aja yang mau gue ganti gitu kan. Ketika gua dapat budget sekian juta, gua langsung mikir tuh, aduh, apa lagi yang gue ganti ya? Ya.
apalagi nih yang mau gue pasang di mobil gue. Pokoknya itu intinya adalah jangan sampai lo paksain untuk 3-piece tapi di rumah kompornya nggak bisa masak apa-apa. nah gitu loh. Gitu kira-kira. Beda cerita ketika lu Rafathar. Iya. Rafathar kan lahir udah kaya, gila lu. Makanya. Gila. Kenapa gua nggak dilahirin sama Raffi ya? Gue bilang bapak lu. Oh iya, bapak gua ada di dalam. Gila lu ya. Gak apa-apa, saya bangga jadi anaknya opa. Balik lagi ke mobil Om Bob. Oke. Eksterior udah habis kita bahas. Eksterior udah. Habis. Sekarang interior Om Bob. Interior nggak banyak yang berubah. Gue cuman ganti sarung jok. Itu gue pakai sarung yang biasa. Nah. Terus gue pakai sound system. Sound systemnya pakai apa tuh Om Bob? Bisa anak-anak stance kan di sound 40 juta. Wah, gila itu emang. 40 juta. 40 juta ya. Emang kalau untuk masalah sound itu, kayak teman-teman gue mau masang, ya itu, gue tanya, lu budget berapa? Biar kita bisa Beda barang, beda budget dong. Walaupun Benar, konsepnya sama, gue mau sampai 2, gue mau powernya 3, 10, ya kan beda merek, lu beda budget dong. Bener. Tuh. Waktu sound aja gue nggak akan maksain. Yang pertama kali gue ganti waktu itu Twitter. Tambahan tuh Twitter. Ya? Iya. Depan 3-way. Terus kebetulan waktu itu bokap gue kan gue bilang dia sempat main mobil ini udah sound system udah segala macam. Dari bokap gue tuh udah ada 2 subwoofer, 1 power sama 1 monoblock. Modal. Masih dipakai Om Bob sekarang? Masih monobloknya doang. Yang lain tapi udah gue ganti. Okay. Karena subwoofer ya gila, subwoofer dari tahun 2000. Gue pakai mobil ini kalau nggak salah 2009 atau 10. Mobil ini kan tahun 2007. Kalau anak lama tuh biasa pakai Mohawk. Enggak, gue pakai waktu itu subwoofer tuh Pegasus. Itu anak lama juga, Om. Anak lama. Memang barangnya sih bandel. Bandel banget. Head unit gue waktu itu pakai Integra. Dapat duit, dapat berkat dikit-dikit, gue mulai rombak. Gitu gue ganti. Kalau anak baru kan cuma ada satu merek tuh di muka bumi, Venom. Venom lu udah pakai Venom tuh udah berkelas banget kan. Wah, kacau. Udah. Makanya gue kalau suka dapat pertanyaan kayak gitu, kenapa sih lu nggak pakai Venom? Kenapa sih head unit mau pakai Pioneer? Budget. Iya. Udah itu aja gitu loh. Benar. Budget. Jadi jangan lu paksain, semua itu jangan lu paksain. Benar. Lu masih punya kebutuhan yang lain. Betul. Dibagi Lu masih butuh makan, lu masih butuh pangan dan makan lah gitu kan. Benar. Udah jangan lu paksain, hobi memang hobi. Nah, beda makanya kalau kayak lihat orang yang banyak duit kan enak banget kan hobinya kan. Enak. Lu mau ganti barang apa, punya mobil apa langsung lu jadiin kan. Cuman balik lagi Om Bob. Orang-orang kaya ngejar hobi juga kan untuk happy. Kalau Om Bob bisa happy dari sini, ya udah, itu udah beres kejar hobinya. Gini, gua mau kasih tahu. Ketika lu punya temen dan menurut lu modifannya ngaco. Menurut lu ngaco nih. Ini apa sih nih orang pakai sayap gede-gede, pakai lampu proji apa sih? Lu jangan rusak kebahagiaan orang. Iya, bener. Pelan-pelan aja. Menurut dia kan itu bagus. Nah, ketika dia berteman sama lu coba lu kasih tau pelan-pelan. Pelan-pelan aja, tipis-tipis. Bro, kayaknya kurang pantas deh di mobil lu. Iya, benar. Lu ajarin konsep modifikasi itu kayak apa. Benar. Lu ajarin dari situ konsepnya seperti ini, pasti dia akan terarah. Benar. Gitu loh. Kayak kemarin gue di acara Getin lo ketemu satu orang. Itu mobilnya Ras apa Teris gue lupa. Nah itu dia minta gabung sama klub gue Kudeta itu. Luar biasa. Itu klub minta borong piala. Kalau kontes Bray, Kudeta. Luar biasa. Nah, di situ gue bilang sama anak ya coba kita arahin yuk. Iya. Jangan lu orang-orang gitu jangan lu bully. Iya. Dia kan belum ngerti. Bener. Dia baru main mobil. Ini yang sekarang ngerti. Dulu tuh pernah tahu. Pernah. Di posisi itu. Gue yakin banyak 98%. Baru pertama kali main mobil dan belum ngerti apa-apa pasti aneh-aneh. Gitu loh. Apa aja dipasangin. Betul. Gitu loh. Kan gue bilang sama kayak mobil gue apa aja gue pasangin. Karena gue belum terarah gitu loh. Benar. Nah sekarang lu arahin lah yang begitu-begitu. Harus. Nih kayak masalah waktu itu gue main TikTok. Sempet rame masalah Ayla, kalau nggak salah Ayla apa Agia gue lupa. Jazz Racing. Yang Jazz Racing. Memang mungkin sebagian orang aneh. Ini mobil alirannya apa sih? Iya. Dia pakai sayap. Ring 17 di Agia. Ring 17 apa segala macam. Mungkin kalau persepsi gue tuh dia belum terarah. Dan
mungkin si anaknya ini juga yang minta dibully juga kali ya. Gue kesel juga gitu loh. Kalau gua rasa itu emang konsepnya Konsepnya dia kali. Iya. Jadi konsepnya Nah, kalau dia misalnya- emang minta. Udah daripada kan dia mau ngedukasi juga mungkin baru. Iya. Mungkin. Kita semua nggak tahu ya kan, Bre. Dia mau pamer hasilnya, mobil juga belum jadi ibarat kata. Nah, biar cepet sosmednya naik, udah gue cari haters aja yang banyak. Yo, Gitu mungkin. ya. Gue juga nggak tahu tuh, Nah. malah pikir aneh tuh. Misalkan lu ketemu temen kayak gitu, ya nggak usah lu bully lah. Enggak, gue Lu nggak pernah kasih- bully kok. Lu kasih arahan aja. Ya lu nggak cocok apa segala macam. Tadi Lu dulu nih, alirannya apa dulu? Bully itu berkelanjutan kan? Iya. Kayak tiap dia enggak, gue cuman nge-hate sekali doang. Jadi bukan bully dong Sama jatuhnya. gua sempat sih ngetit, gua Iya. kesel. Karena Iya. dia bilang statik nih, statik 2 jari. Lu 2 jari tuh karena lu pakai ring 17. Iya, iya. Gitu loh maksudnya, bukan lu karena lu pendek. Tapi nggak salah dong, statik kan memang konsep kan dia Betul. sistemnya sistem statik. Potong per tuh menurut Statik. gua bisa Ya udah. dikategorikan statik. Kok lu Gitu. kesel? Karena mungkin persepsi gue nge-stitch dia tuh bukan karena itu ya, karena banyak yang ngomong juga kayaknya. Karena seolah-olah tuh dia pendek banget gitu loh. Ngerti gak sih Oh, maksud iya, lu? benar, Kayak benar. dia merasa paling pendek mobilnya. Bener. Kayak paling ceper gitu loh. Akhirnya gue stitch. Iya benar. Karena banyak yang ramein juga. Om, coba om ramen gitu. Benar. Gitu loh. Somehow emang sombong tuh perlu loh di dunia otomotif kalau memang lo kredibel. Iya. Ngerti nggak? Iya. Kayak lo jago bikin engine, sombong jual mahal. Iya. Kita semua paham kenapa dia Iya. sombong. Karena memang skillnya jago. Jago. Nah masalahnya ada beberapa teman-teman yang Iya. sombong sama value dirinya Nah. nggak banding nih. banding gitu. Sombongnya gede, Sombongnya value-nya ternyata masih di kenyataannya, situ doang iya, gitu. betul. Aduh sorry nih agak stressing. Kalau lu nonton ini, Kalau lu nonton ini ya, lu ini lagi lah, lebih mantangin lu mau konsepnya apa gitu loh. kalau gue sih Banyak kok cara buat viral tuh banyak. Jangan banyakin haters. Ya. Iya. Anda bukan kalangan kami. iya betul. Bisa jadi. Iya. Sombong boleh. Boleh. Gua ngebolehin. Boleh. Tapi value-nya juga harus Iya, harus dinaikin. kelihatan dong. Harus kelihatan. Iya. Dia punya ilmu, entah dia punya hasil karya, kelihatan Iya. sombong, nggak apa-apa. Tuh. Gua bisa ngajarin Iya. kalau dia sombong dan value-nya tinggi. Betul. Apalagi ya? Talent action. Ya gitulah namanya orang kejar viral, kita nggak tahu. Tapi ya udahlah itu Beda-beda urusan rezekinya dia pun. Rezekinya kalau itu Dan lu bisa lihat jadi rezeki. apa follower makin banyak Banyak, begitu. memang banyak. Ya, Jadi begitu makin banyak. ya udahlah. Jadi buat mabre-mabre di episode ini benar-benar dapat banyak ilmu dari Om Bob buat gimana caranya bikin mobil, buat gimana cara milih konsep. Ya, tapi dan ingat lain ya, gue sebagainya. bukan pakarnya loh. Gue bukan pakarnya modifikasi, gue juga masih belajar. Betul, Itu yang semua gua masih tahu. belajar. Itu yang gue tahu bahwa ketika lo mau bangun suatu mobil tuh harus terkonsep dulu. Iya benar. Lu Michael udah Schumacher aja kemarin nanya, Iya. setting karbu Lu- kijang gimana? Lu Bim? punya mobil, oke, lu udah punya mobil. Ketika lu punya budget, lu udah ada budget nih. Sekarang konsepnya mau apa? Iya, gitu benar-benar. loh. Kalau lu perhatiin si Kiki Nugraha, iya. si Om Kiki, Bro Kiki. Akrab mobil kayaknya. mobil apa yang dia nggak bangun nggak viral? Pasti viral. Enak dilihat. Benar. Sekarang Mercy-nya. Iya. Coba lu lihat. Cuman Yang S-Class ya? iya sekelas. Iya. Itu cuma simpel aja. Kalau gue bilang simpel itu. Hmm. Pelek diganti apa mungkin dia masalah body yang kayak white apa gitu kan. Simple lah Pasang pokoknya. air sus simple. Hmm. Tapi enak dilihat. Betul. Ya Dan kan? viral. Viral. Gitu loh. Om Kiki boleh sombong nggak? Boleh. Menurut gua Ketika boleh. begitu, Om Kiki Anda boleh sombong. Boleh sombong. Boleh sombong. Om Kiki boleh sombong. Anda boleh sombong. Boleh. Gitu. Itu. Jadi harus terkonsep semua itu pokoknya terkonsep. Betul. Jadi Lu jalan itu benar. pesannya buat mabre-mabre semua. Hmm. Value dan sombong itu boleh, tapi harus seiring sejalan. Iya. Om Bob, thank you banyak ngobrol-ngobrolnya malam ini. Sama-sama. Ini sebetulnya mau gue masukin ke playlist nge-review, tidak terlalu mereview. Iya. Ya kan? Tapi mau gue taruh di playlist Ngopsource. Iya. Ini udah bukan sore. Ini udah malam. Udah malam. Iya. Udah kelamaan Udah soalnya kelamaan kan. tadi Udah di kelamaan jalan. di jalan. Tapi ya udah lah, Om Bob. Pasti gue post nanti di YouTube gue. Siap. Jadi mabre-mabre buat yang mau tahu lebih lanjut tentang gimana sih cara bikin mobil statik ala Om Bob. Om Bob juga bukan yang paling ya di statik. Paling Bukan yang paling. masih banyak di sana. Lu bisa lihat kalau Avanza, khusus Avanza kayak lu bisa lihat si Dagui. Iya, betul, Itu betul, Demlo Indonesia gitu kan. Betul. Masih banyak. Banyak banget. Banyak banget. Tapi buat mabre-mabre yang siapa tahu mau sharing ngobrol sama Om Bob,
Boleh Om Bob kasih tahu Instagramnya Om Bob? Di bawah sini. Kenapa gue bilang di bawah sini? Biar editornya ada kerjaan gitu kan, nulis gini kan. Ini editor Di bawah banyak banget editor, kerjaan. Ya biarin. Jangan dia cuma kerjaan sama ngedit. Ini tulis di bawah sini. Kalau lu mau tanya-tanya silakan, pasti gue jawab kok. Banyak Pasti kok yang jawab. nanya juga ke Pasti jawab ya, Om Bob ya? Pasti. Tuh, mabre. Ilmu itu Gua susah orang biasa, dapetnya. orang biasa. Tuh, nggak apa-apa. Langsung tanya ke Om Bob soal static fitment dan ceper-ceperan duniawi. Om Bob, thank you banyak Om Bob. Thank you, bro. Thank you banyak Terima udah mau kasih. ke Gue yang workshop thank ini. you udah boleh hadir di sini, disediain kopi. Thank you, Bang. Om Bob, thank you banyak ya Om. Siap. Mabre, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Subscribe. See you next video.